Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu dan kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Kemudian ini semua bahan diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini saya siapkan mangkuk, saya tuang 200 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh vermipan. Dan kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir yang dihaluskan. 2 sendok makan penuh ya teman-teman, munjung seperti ini. Dan kemudian saya tambahkan 5 sendok makan minyak sayur. Di sini saya akan membuat roti isi selai nanas ya teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan margarin yang dicairkan. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Dan semua bahan larut. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur di dalam mangkuk dan ini saya kocok lepas. Kemudian dicampurkan ke dalam adonan biang ya teman-teman. Dan kemudian ini semua bahan dicampur, diaduk-aduk sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Dengan maksimal ya teman-teman. Kemudian saya tuang biang ke dalam tepung pelan-pelan ya teman-teman. Diaduk-aduk menggunakan spatula karena ini adonannya lembek ya teman-teman. Kemudian sisanya saya masukkan semua. Dan diaduk kembali sampai semua bahan tercampur merata dan terbentuk adonan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Setelah tahu saya membuat roti, saya setiap hari tidak pernah beli di luar ya teman-teman. Saya bikin sendiri di rumah. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Tentunya hasilnya lebih bersih ya teman-teman dan lebih ekonomis. Dan tidak menggunakan pengawet ya teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dengan maksimal. Nah, adonannya lembek seperti ini ya teman-teman, tidak seperti membuat donat. Kemudian ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap ya teman-teman. Ini akan saya istirahatkan selama 30 menit atau sampai adonan mengembang 3 kali lipat ya teman-teman. Disesuaikan dengan cuaca masing-masing.
Nah, ini sudah saya tutup, kemudian saya istirahatkan ya teman-teman. Dan setelah diistirahatkan, dan ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 3 kali lipat. Kemudian saya buka plastiknya. Kemudian ini akan saya kempeskan kembali menggunakan spatula. Seperti ini ya teman-teman, karena adonannya memang lembek. Dikempeskan kembali, dibuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan kemudian ini akan saya bentuk ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sarung tangan karena adonannya lembek supaya tidak lengket di tangan. Di sini saya siapkan selai nanas dan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti supaya rotinya tidak lengket. Saya ambil satu adonan ya teman-teman sebesar telur, kemudian dipipihkan seperti ini dengan rata, dan kemudian diisi dengan selai nanas secukupnya, disesuaikan ya teman-teman. Untuk pembuatan selainya di video saya yang lalu sudah ada ya teman-teman cara membuat selainya. Nah, seperti ini teman-teman, dibulat-bulatkan, kemudian ditaruh di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Dan kemudian ini dilakukan sampai semua bahan selesai ya teman-teman. Adonannya lembut banget. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini dia teman-teman, sudah saya lakukan semuanya, bahan sampai selesai. Kemudian ini akan saya diamkan lagi kurang lebih 10 menit supaya adonannya mengembang kembali. Dan di sini saya siapkan oven saya seperti biasanya, tempat panggangan saya seperti ini. Dan ini sudah panas. Sudah 10 menit menunggu adonannya, kemudian ini saya panggang dan saya tutup kembali. Ini dipanggang sampai matang ya teman-teman, kurang lebih 12 menit. Kemudian di sini saya siapkan 1 butir telur, dikocok lepas untuk olesan di atasnya. Dan di sini saya siapkan keju mozzarella yang sudah diparut untuk taburannya ya teman-teman, untuk toppingnya. Dan kemudian ini saya akan mengecek bolunya ya teman-teman. Masya Allah, mekar banget teman-teman, gede-gede. Kemudian saya olesi dengan telur pelan-pelan. Ini setelah 12 menit ya teman-teman, kemudian diolesi dengan telur di permukaannya dengan rata. Dan kemudian saya taburi dengan keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Kalau tidak punya keju boleh diganti dengan wijen ya teman-teman, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini akan saya panggang kembali kurang lebih 3 menit sampai kejunya leleh ya teman-teman, dan warnanya kecoklatan di pinggir-pinggir rotinya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tutup kembali dan saya panggang kurang lebih 3 menit ya teman-teman. Dan setelah 3 menit ini dia teman-teman hasilnya. Di atasnya sudah meleleh kejunya dan warnanya sudah kecoklatan ya teman-teman, sudah matang.
Dan ini dia teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian saya matikan api kompor dan saya angkat. Di sini saya siapkan telanan supaya tidak panas ke mejanya karena ini masih panas. Ini dia teman-teman, hasilnya besar banget ya teman-teman. Saya akan mencoba mencicipinya. Panas banget teman-teman ini. Ini kejunya leleh banget teman-teman. Jadi kita bisa membuat sendiri roti di rumah ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Nah ini dia teman-teman, kelihatan empuk banget. Ini saya coba saya belah. Panas teman-teman. Nah teman-teman tuh masih ngebul ya teman-teman, empuk banget. Saya akan mencoba mencicipinya. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas, gurih banget teman-teman, recommended banget pokoknya. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, resep saya hari ini, roti selai keju. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah mendukung. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.